Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah yang berbahagia, Bapak dan Ibu, saudara dan saudari, adik-adik kaum muslimin yang semoga mendapatkan limpahan rahmat dari Allah tabaraka wa taala. Tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Semoga sholawat dan salam akan senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga kepada keluarganya, para sahabat dan segenap umatnya yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman itu. Bapak dan Ibu jamaah yang berbahagia yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang telah lalu kita telah membacakan tafsir dari surat Al-Baqarah ayat 158, yaitu satu ayat mengenai tentang syiar Allah Subhanahu wa taala yang berupa sa'i antara Safa dan Marwah, ya. Seperti itu. Pada kesempatan yang terlalu disebutkan dahulunya di masa jahiliyah terdapat dua berhala. Makanya para sahabat kaum mukminin ketika mau melaksanakan, mereka merasa ragu atau tidak nyaman, ya. Maka ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Safa dan Marwah ini adalah syiar dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah pembahasan terkait hal itu, maka di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan atau kembali lagi kepada permasalahan yang pernah disampaikan, yaitu apa? Mengenai hakikat ahli kitab. Mengenai hakikat ahli kitab, ya. Yaitu dan Allah menyebutkan tentang sifat mereka di ayat 159 dan seterusnya, insyaallah taala. Ya. Kita akan baca, untuk tafsirnya adalah dari ayat 159 sampai 161. Adapun yang kita baca tilawahnya itu dari ayat 158 sampai 163. Jadi jangan bingung ya, biar ini untuk membaca saja, tapi penjelasannya adalah 159 162, ya, seperti itu. Ya, seperti biasa Bapak Ibu, kita baca terlebih dahulu dari ayat 158 hingga bawah, ya. Kalau di mushaf itu di bagian bawah, Kalau mushaf yang standar Madinah itu enak ya, di atasnya itu apa, di bawahnya itu apa gitu. Adapun mungkin perbedaan sedikit ya kalau di beberapa buku, ya, seperti itu. Kita mulai, bisa dilihat ke ketampilan di atas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi an yattawwafa bihima.
ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم. وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini. Kita langsung kepada pembahasan, yaitu ayat 169 sampai 162. Innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan atau menutupi apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab, yaitu Al-Quran, mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh para orang-orang yang melaknat, ya. Dilaknat pula oleh mereka yang melaknat, ya. Kemudian di ayat selanjutnya, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Di sini kalau ada kata ila, itu artinya adalah pengecualian. Jadi ini pengecualian dari yang tadi, ya. Kecuali mereka yang telah bertobat. Jadi kalau yang bertobat ini berbeda kondisinya. Kecuali mereka yang telah bertobat, mengadakan perbaikan dan menjelaskan yang sebelumnya ditutupi, disembunyikan, dijelaskan, gitu. Ya, mereka itulah yang aku terima. Aku di sini Allah Subhanahu wa taala, yang aku terima tobatnya, dan akulah yang maha penerima tobat, maha penyayang. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran, jadi matinya itu dalam kekafiran, ya. Dan tidak ada yang tahu orang itu nanti meninggalnya dalam keadaan apa, itu tidak ada yang tahu, ya. Seperti itu. Mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya.
khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adab wa lahum yunzarun. Mereka kekal di dalamnya, yaitu di dalam laknat tersebut tidak akan diringankan azabnya, dan mereka tidak diberi penangguhan, tidak ditangguhkan, seperti itu. Ya. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita langsung saja kepada makna dari ayat-ayat ini. Mungkin nanti sambil ada beberapa kata yang perlu dijelaskan. Di sini disebutkan, ya, jadi sebagaimana tadi setelah dijelaskan tadi, sebagaimana disebutkan oleh penulis, ya, ada siyaku ba'dal ijabati anta haruji ba'dil muslimin minas sa'yi bainas safa wal marwah. Setelah menjawab keraguan sebagian kaum muslimin dengan mengerjakan sa'i, atau setelah Allah menjawab keraguan sebagian kaum muslimin mengenai sa'i antara Safa dan Marwah, maka konteks ayat kembali mengecam kejahatan para ulama ahlu kitab, seperti itu. Ada ila tandid bijaro ini ulama ahli kitab, maka Allah kembali lagi menjelaskan menjelaskan tentang ancaman kepada ulama-ulama ahli kitab dengan berbagai macam kejahatan mereka. Wa da'watihim ila taubah bi idharil haq wal imani bih. Bukan hanya mengancam, tetapi juga mengajak mereka untuk taubat. Dengan apa? Menampakkan kebenaran dan beriman dengan kebenaran tersebut. Ini. Jadi memberi kesempatan untuk kembali. Tentunya ini sudah dijelaskan dari awal surat Al-Baqarah, banyak sekali tentang sikap-sikap mereka ini, khususnya para ulamanya mereka yang telah banyak merubah-rubah kitabullah. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana penjelasan dari per ayatnya di sini? Di ayat 159 disebutkan fa akhbara ta'ala annal ladzina yaktumuna ma anzalahu minal bayyinati wal huda fit Taurah wal Injil min sifati Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbara ta'ala, Allah menjelaskan bahwasanya orang-orang yang menyembunyikan atau menutupi kebenaran yang Allah turunkan, demikian juga penjelasan-penjelasan yang Allah turunkan dan petunjuk yang terdapat di dalam Taurat dan Injil. Terdapat di dalam Taurat dan Injil ini ada penjelasan-penjelasan dan petunjuk yang disampaikan oleh Allah, tetapi mereka sembunyikan. Menunjukkan apa itu? Bahwasanya kitab Taurat dan Injil yang asli itu ya dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kalamullah, termasuk wahyu Allah. Cuma permasalahannya setelah itu sudah didistorsi atau dirubah, ya. Sudah banyak perubahan. Ya, banyak perubahan. Bisa dicek, ada link khusus yang menjelaskan tentang Bible itu. Memang dipakai mereka itu. Nanti mau ngeklik dengan bahasa apa aja di situ. Saya pernah ditampilkan itu ketika ada pemateri menyampaikan, itu ditampilkan. Terhubung kepada internet gitu. Itu ayat 1 apa gitu, nanti dilihat ke ayat 1 tapi versi yang Injil yang lain, ternyata juga banyak perbedaan, kontradiksi. Jadi waktu itu disebutkan beberapa contoh kontradiksi. Masih satu ayat saja sudah beda-beda. Dan perbedaannya itu tidak seperti perbedaan tafsir dalam Islam yang kontradiksi banget, ya. Jadi kalau dalam Islam itu sahabat ini mengatakan ini, sahabat ini bisa semuanya masuk, ya, bisa semuanya masuk. Contoh dalam Islam itu ada ihdinas siratal mustaqim, ya, ihdinas siratal mustaqim. Nah, sebagian para sahabat menafsirkan siratal mustaqim itu adalah Islam. Sebagian mereka mengatakan Nabi Muhammad SAW. Sebagian mereka mengatakan Al-Quran. Sebagian mereka mengatakan Abu Bakar dan Umar. Nah, ini kontradiksi apa tidak? Tidak, semuanya sama, ya kan?
Islam ya yang dibawa oleh Nabi Muhammad, Al-Quran yaitu kitab sucinya Islam sama. Jadi tidak ada kontradiksi, hanya perbedaan dari sisi itu, tapi tidak sampai bertolak belakang seperti itu. Ini dalam penafsiran itu seperti itu. Ya. Dan banyak contoh di dalam tafsir itu contohnya seperti itu. Nah berbedanya tadi itu benar-benar sudah kontradiksi banget, sudah bertolak belakang gimana gitu. Kan bingung bagi penganutnya kan bingung. Ini hanya contoh saja nih, contoh saja. Dan saya tidak mendalami itu ya, cuma pernah dipaparkan lagi gitu. Jadi tahu seperti itu. Ada linknya waktu itu namanya apa itu. Dan itu memang referensi untuk umat Nasrani untuk dipakai seperti itu. Kalau mereka mau meneliti sendiri gitu ya, mengulik atau kalau kita mengkaji tafsirnya ya ayat misalnya Bismillahirrahmanirrahim itu tafsirnya apa gitu kan. Kalau mereka mungkin ayat apa coba kata ini apa kan ya itu. Kan kayak di Islam kan kitab tafsir banyak sekali. Nah, seperti itu. Nanti kayak gitu tadi contoh-contohnya. Kembali ke sini. Ya, Allah memberitahukan bahwa orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Allah turunkan berupa penjelasan dan petunjuk di dalam Taurat dan Injil. Contohnya, yang petunjuk dan keterangan yang di dalam Taurat dan Injil itu tentang sifat Rasulullah SAW itu sudah ada. Sifat Nabi Muhammad itu sudah termaktub, tercantum di dalam kitab-kitab tersebut. Nah, ditutupi. Serta perintah untuk beriman kepadanya. Bukan hanya ada Rasul terakhir, tetapi juga perintah untuk beriman kepadanya. Nah, kalau diamalkan kan ya Islam semua jadinya ya kan? Ayo mereka tutup itu nggak mau diamalkan. Ya, seperti itu. Wah ini kalau umatnya tahu, waduh Islam semua gitu kan? Tutupi dan seterusnya. Nah, ini tentang perintah beriman kepadanya kepada agama yang dibawanya. Berarti maknanya adalah masuk Islam, perintah untuk masuk Islam. Ini. Mereka itu akan dilaknat oleh Allah, malaikat dan orang-orang mukmin. Ya. Wal amri bil imani bihi wa bima jaa bihi minad-din. Demikian juga berupa perintah untuk beriman kepada Nabi Muhammad dan agama yang dibawa oleh beliau. Maka balasannya apa akibatnya? Haula'i al-bu'da'u yal'anuhumullah ta'ala wa tal'anuhumul malaikatu wal mu'minun. Maka mereka itu adalah orang-orang yang bu'da itu yang dijauhkan. Karena makna dari laknat itu dijauhkan. Dari apa? Dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu. Dan mereka mendapatkan laknat Allah, laknat malaikat dan orang-orang yang beriman. Gitu. Hada ma tadammanatul ayatul ula. Ini kandungan dari ayat yang pertama ini, yaitu 159. Kalau itu jemaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini itu sifatnya umum. Mencakup apa? Setiap orang yang menutupi ilmu. Jadi meskipun tadi konteksnya berkaitan dengan apa? Isi Taurat dan Injil yang ditutup-tutupi, ya tadi ya berkaitan dengan adanya Nabi Muhammad, perintah untuk beriman dan masuk Islam. Ini juga umum untuk apapun. Mencakup atau mengenai siapa saja yang menutupi ilmu, yang ilmu itu wajib dijelaskan. Karena tidak semua ilmu itu wajib dijelaskan. Gitu. Nanti ada keterangan lebih lanjut. Kita baca dulu penjelasan. Dan mencakup ilmu yang sifatnya itu tersirat atau tersurat gitu, atau suatu kesimpulan kayak ini. Ya. Dan apa yang tidak wajib menjelaskan, maka ilmu yang tidak wajib. Wa man lam yakun wajibul bayan fala yadkhul sahibuhu fi hada al-waqti. Maka ilmu yang tidak wajib dijelaskan, maka orang kalau menutupinya tidak terkena ancaman ini. Bisa dipahami. Jadi ayat ini mencakup sifatnya umum. Siapa saja yang menutupi ilmu
yang sifatnya ilmu itu harus dijelaskan kepada umat manusia. Adapun yang tidak wajib dijelaskan, dia tutupi, maka tidak termasuk orang yang terancam. Bisa dipahami? Nah, berarti kan kita harus tahu ilmu yang wajib dijelaskan apa, ilmu yang tidak wajib dijelaskan itu apa. Contohnya ini, contohnya ini. Nah, contohnya dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah mengatakan haditsun nas bima yafqahun. Nah, sampaikanlah kepada manusia dengan apa yang mereka bisa pahami. Berarti sesuatu yang tidak bisa dipahami jangan disampaikan. Berarti kan gitu ya. Boleh ditutupi. Ini kalau saya sampaikan nanti malah nggak paham misalkan, karena belum saatnya misalkan. Maka ini tidak mengapa ditutupi. Contoh misalkan anak kelas 1 tanya tentang apa? Sesuatu yang belum saatnya. Contohnya apa? Contohnya anak kelas 1 SD, bukan kelas SMP. Kelas 1 SD tanya sesuatu yang kalau disampaikan pun belum saatnya, bahkan kalau tahu malah kurang baik. Kan harus ditutupi ya kan? Nah itu justru malah wajib ditutupi. Itu contoh kecil saja ya, Ini haditsun nas bima yafhamun. Afa atuhibbuna an yakuna Allah atuhibbuna an yukadzdzaba Allah wa rasuluhu. Apakah kalian ingin Allah itu didustakan, demikian juga Rasulullah didustakan? Maksudnya apa? Ketika sesuatu yang belum saatnya disampaikan, kalau disampaikan pun akan malah menimbulkan masalah. Itu justru malah apa? Orang itu punya persepsi. Oh, maksudnya gini. Akhirnya malah mendustakan Allah dan Rasulullah ini. Malah maksudnya baik jadinya tidak baik. Ya, seperti itu. Ya, bisa dipahami ya, seperti itu ya. Kemudian Rasulullah juga pernah mengatakan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Ini sebuah hadis ya. Mungkin suatu ketika kita bahas atau pernah saya singgung juga. Suatu ketika Mu'adz bin Jabal itu bonceng di atas kendaraannya Rasulullah. Kendaraannya berupa apa? Bisa unta, bisa sepeda, gada, keledai atau bihol atau kuda. Kalau bihol itu kalau tidak salah itu perpaduan antara kuda sama keledai. Bihol. Nah, ini kayaknya himar apa ya? Keledai. Ya, naik di atas keledai. Jadi ketika itu masih kecil itu Mu'adz numpak gitu ya, numpak. Saya pernah nyampaikan sebenarnya. Kemudian ditanya, kamu tahu enggak hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah? Tidak tahu. Seperti itu. Kemudian disampaikan bahwasanya hak Allah atas hamba adalah hamba itu beribadah kepada Allah dan tidak mengadabnya. Adapun hak Allah atas hamba itu adalah hamba itu beribadah kepada Allah. Adapun hak hamba ketika sudah beribadah apa? Allah tidak akan mengadabnya, seperti itu kurang lebih seperti itu. Maka Mu'adz ini mengatakan, apakah saya sampaikan hal ini? Ini bukan ya, saya lupa. Betul enggak? Seperti itu. Ya, kurang lebih ya hadis ini. Jadi saya sampaikan apa tidak? Jadi intinya adalah Allah tidak akan mengadab selama orang itu bertauhid itu. Sampai situ toh. Maka apakah ini saya sampaikan? Jangan. Kalau kamu sampaikan nanti orang malah kan saya sudah bertauhid, nggak beramal nggak apa-apa gitu maksudnya. Itu maksudnya dampaknya itu kayak gitu. Ya, dampaknya itu kayak gitu. Tapi kok bisa hadis itu sampai ke kita? Ini yang meriwayatkan itu kalau tidak salah siapa ya? Abu Hurairah atau siapa saya lupa ya, seperti itu. Jadi afala ukhbirun nas qala la idzan fayattaqilu. Jika kamu menyampaikan nanti mereka akan bersandar dengan apa yang disampaikan tadi. Contoh. Jadi ini maka hadis ini sebenarnya tidak salah, cuma kalau sudah dijelaskan orang punya persepsi yang sendiri-sendiri berbeda-beda. Nah itu yang menyebabkan nanti malah prakteknya itu salah seperti itu. Ini contoh-contoh seperti itu. Contoh seperti itu tidak termasuk dalam ancaman yang disebutkan di dalam ayat ini. Jadi ilmu yang wajib dijelaskan. Nah, sekarang yang berikutnya ya. Kemudian yang melaknat juga sifatnya umum.
selain orang yang tadi berbuat menutupi itu juga umum gitu, mencakup yang menutupi ilmu yang wajib dijelaskan, maka yang melaknat pun sifatnya umum. Karena di ayat apa? Disebutkan ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Ya kan? Dilaknat Allah dan dilaknat siapa saja yang melaknat, sifatnya umum apapun. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah menjelaskan tentang orang-orang yang melaknat, yaitu dawabul ard, sampai-sampai binatang melata yang di bumi ikut melaknat. Subhanallah ya, masya Allah. Ini sampai dijelaskan seperti itu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sisi lain ada keutamaan orang-orang atau amalan yang orang itu akan mendapatkan pujian, bahkan didoakan oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Nah itu ya, banyak sekali. Contohnya banyak sekali lah contoh hadis-hadis yang terkait hal itu. Ya. Nah, di antaranya orang yang menuntut ilmu ya seperti itu akan didoakan oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Ya. Tapi ini kebalikannya, dilaknat itu tadi. Siapapun yang melaknat ya, siapapun yang bisa melaknat ikut melaknat dirinya. Tatkala orang itu menyembunyikan ilmu dan ilmu itu wajib dijelaskan kepada manusia. Gitu. Kemudian ayat kedua yaitu ayat 160, Istathna ta'ala minal mub'adin min rahmatihi. Nah, ini pengecualian. Ini seperti surat Al-Asr, ya kan? Surat Al-Asr kan ada pengecualian gitu. Wal asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia semuanya rugi. Illa, ya kan? Pengecualian. Berarti supaya tidak rugi, ya jadilah orang yang ila tadi setelah ila. Ila ladina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, ini pengecualian. Maka di sini juga ada pengecualian. Istathnallah ta'ala minal mub'adina min rahmatihi. Allah mengecualikan dari pengusiran rahmat atau dijauhkannya rahmat dari Allah. Siapa yang dikecualikan? Man taba min ulaikal katimin lil haq, yaitu orang-orang yang bertaubat di antara para penyembunyi kebenaran itu. Jadi ini pernah menyembunyikan ilmu, tapi dia bertaubat, maka dikecualikan. Nah, setelah itu sadar maka segera dia bertobat. Ya, seperti itu gitu. Ba'dama arafu, setelah mereka mengetahuinya. Wa aslahu, syaratnya apa? Syaratnya tobatnya apa? Saya tobat gitu aja. Ternyata di sini juga diiringi apa? Wa aslahu. Di antara syaratnya mereka menjelaskan kebenaran tersebut atau mereka memperbaikinya. Mereka menjelaskan kebenaran dan memperbaiki kerusakan yang mereka buat. Jadi menyembunyikan kebenaran itu akan menimbulkan kerusakan. Ini contohnya banyak. Ini kalau di dalam permasalahan agama ada seperti ini, maka ini akan menimbulkan kerusakan di tengah masyarakat atau di tengah manusia. Fa haula yatubu alaihim wa yarhamuhum wa huwa tawwabur rahim. Maka ketika sudah taubat dan memperbaiki diri dengan apa? Memperbaiki diri, kemudian menjelaskan dan seterusnya, mereka inilah yang Allah terima taubatnya dan Allah rahmati karena Dia Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Jadi ini orang-orang yang bertobat. Jadi taubat ini ya diiringi dengan memperbaiki diri, kemudian menjelaskan dulu saya pernah menutupi ini dan seterusnya. Kemudian kita lanjutkan lagi di ayat yang terakhir, dua ayat terakhir ini. Adapun di ayat 161 dan 162 disebutkan di sana akhbar ta'ala anna ladina kafaru min ahlil kitab. Allah mengabarkan bahwasanya orang-orang yang kafir dari kalangan ahli kitab wa ghairihim dan yang selainnya binabiyihi wa dinihi, ya, yaitu orang-orang yang kufur terhadap nabinya dan agamanya. Walam yatubu famatu, mereka kufur terhadap nabinya dan terhadap agamanya dan mereka tidak bertobat.
Berarti tidak termasuk yang dikecualikan. Harusnya bertobat, ini tidak bertobat. Wa matu, lalu mati meninggal dalam keadaan seperti itu, belum sampai bertobat. Ya. Ala kufrihim. Jadi mereka meninggal dalam keadaan kekufuran, masih dalam kekufuran, belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dampaknya bagi mereka, akibatnya? Anna alaihim laknatullah wal malaikati wan nasi ajmain. Mereka ditimpakan laknat dari Allah, para malaikat dan manusia semuanya. Walida fahum mafrud mutarraduna mub'aduna minar rahmatil ilahiyah wa hiyal jannah khalidina fi jahannam la yukhaffafu anhum adabuha wala yumhaluna fayaqtadiruna. Ya. Oleh karena itu mereka terusir dan dijauhkan dari rahmat Allah, yaitu dari surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahmat surga juga disebut dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kekal di dalam neraka jahanam, tidak diringankan azabnya dan tidak diberi kesempatan untuk membela diri. Jadi di beberapa ayat, khususnya surat An-Nisa, suatu ketika insyaallah mudah-mudahan akan ketemu, itu tentang innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu la yaghfiru, tidak mengampuni orang yang berbuat syirik atau orang yang kufur, kemudian mengampuni orang yang melakukan dosa di bawahnya bagi yang dikehendaki. Ini pembahasan kondisi orang-orang yang seperti itu yang meninggalnya belum dalam atau tidak sempat bertobat. Bisa dipahami. Adapun kalau sudah bertobat dari itu semua, ya itu beda cerita. Ini jadi yang sampai meninggal belum bertobat. Orang yang kufur ataupun bersyirikan, Allah tidak mengampuni kalau dia tidak sampai bertobat kepada Allah Subhanahu. Adapun yang pelaku dosa selain itu, yaitu membunuh, berjudi dan seterusnya, atau khamar dan seterusnya, sampai meninggal belum bertobat, maka tahta masyiatillah, itu di bawah kehendak Allah. Terserah Allah mau mengampuni atau tidak. Masalahnya manusia tidak ada yang tahu, ya kan? Kayak gitu. Dan banyak faktor-faktor Allah bisa mengampuni, banyak faktor. Bisa jadi mungkin ada kebaikan yang tersembunyi dan seterusnya, mungkin dan seterusnya, atau dapat syafaat dari Nabi Muhammad, atau mungkin ada doanya anaknya dan seterusnya, bisa jadi seperti itu, ya. Jadi ini pembahasannya ketika itu meninggalnya belum bertobat. Ini seperti ini juga seperti itu, ya. Adapun kalau bertobat itu sudah beda cerita nih. Jadi jangan dibenturkan. Kan kita nggak tahu. Yang betul kita nggak tahu. Ini pembahasannya kalau seumpama sudah meninggal tidak bertobat, seperti itu. Ini sifatnya kan pembahasan tidak lagi menjelaskan per orangnya, kan, seperti itu. Ya, Bapak Ibu jemaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan: apakah boleh orang mukmin atau melaknat orang mukmin, orang yang masih beriman tetapi dia bermaksiat secara takyin itu dia gitu, langsung tunjuk jari, tunjuk hidung, si fulan laknat gitu, boleh apa tidak? Dia bermaksiat, boleh enggak? Jawabannya tidak boleh. Jawabannya tidak boleh. Jadi ayat ini bukan untuk seperti itu. Bisa dipahami? Jadi antara perbuatan sama langsung menunjuk orang itu beda, nih. Jangan dipahami seperti itu, ya. Ya seperti itu. Jadi kalau berarti ini, itu kadang-kadang gitu kan. Jadi beda antara perbuatan sama ini. Kalau langsung menunjuk orang itu nggak boleh. Bukan, nggak boleh, ya. Tidak boleh melaknat orang yang beriman dan dia beriman meskipun bermaksiat bagaimanapun, tidak boleh. Ya. Rasulullah mengatakan, la takunu auna syaiton ala akhikum. Jangan kalian itu menjadi agennya setan terhadap saudara kalian. Kalau orang bermaksiat, selama dia itu masih ada keimanan, kita ikut laknat dan seterusnya, kondisinya apakah dia tambah baik atau tidak? Bisa jadi dia tambah jauh, ya kan? Malah setan senang itu. Jadi udah ada agennya itu yang misinya sudah terwakili oleh saudara-saudaranya, itu orang lain, seperti itu. Jadi nggak boleh seperti itu. Kita jauhkan diri kita dari seperti itu, ya. Nah, insyaallah. Ya.
Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sampai sini pahami insyaallah ya. Nah, sekarang kesimpulan, ada 4 kesimpulan ya. Ada 4 kesimpulan dari ayat-ayat tadi ya. Ayat-ayat tadi. Yang pertama, hurmatu kitmanil ilmi, haramnya menyembunyikan ilmu. Itu ilmunya tadi ilmu yang wajib untuk dijelaskan, diterangkan. Dalam sebuah hadis disebutkan man katama ilman aljamahullahu bil jamin min nar. Siapa yang menutupi suatu ilmu, maka Allah akan kekang dia dengan kekang neraka. Ya, kekang berarti apa? Kekang kan ini ya, apa di ini ya, di jam itu ya. Kayak kuda kan dikekang sininya mulutnya. Ya, itu dengan api neraka. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Laula ayatun min kitabillah ma haddatsukum hadisan." Subhanallah. Apa artinya? Artinya apa? Kalaulah bukan karena satu ayat dalam kitabullah, niscaya aku tidak akan menyampaikan satu hadis pun kepada kalian. Padahal sahabat Abu Hurairah dikenal orang yang banyak meriwayatkan hadis. Kalau bukan ayat ini, beliau tidak akan menyampaikan hadis. Ya, subhanallah. Padahal beliau langsung mendapatkannya dari siapa? Rasulullah sendiri. Beliau takut. Ya. Karena para sahabat itu mampu, itu mereka itu sangat hati-hati untuk menyampaikan itu. Disebutkan ada beberapa sahabat itu tanya beliau. Ya ini tanya beliau. tidak cepat-cepat jawab gitu. Tidak seperti kayak orang zaman sekarang. Subhanallah. Ya, masya Allah. Bahwa saya pernah diundang di acara podcast itu. Ya namanya podcast kan harusnya kayak bisnis itu kan tanpa murojaah, tanpa ini ya, dengan pengalaman lalu. Masalah agama kan harus mungkin ya, harus hafalnya kuat gitu. Tanyanya kan kita nggak tahu memprediksi dia tanya apa gitu. Jadi ada sisi keliruan itu. Itu jadi mengkhawatirkan hal-hal seperti itu. Jadi para sahabat itu tidak seperti itu. Jadi sahabat Abu Hurairah sendiri seandainya bukan karena ayat ini tidak akan menyampaikan hadis kepada manusia, yaitu ayat surat Al-Baqarah ayat 159. Kemudian yang kedua, yushtaratu li taubati man afsada fi dzulmihi wa jahlihi islahu ma afsada bi bayani ma harrafa au baddala au ghayyara. Ya. Disyaratkan untuk diterimanya tobat bagi orang yang telah berbuat kerusakan dengan tadi menyembunyikan ilmu akan menimbulkan kerusakan, yaitu dari orang yang berbuat kerusakan berupa kedzaliman atau kejahilan. Syaratnya apa? Islahu ma'afsada, dia memperbaiki apa yang telah dia rusak. Seperti itu, dia memperbaiki apa yang telah dia rusak. Makanya permasalahan yang lain juga seperti itu. Maka di antara cara bertobat orang yang menghibah itu apa? Hibah kan menjatuhkan kehormatan gitu. Berarti di antaranya menyebutkan kebaikan-kebaikan orang yang pernah dihibah. Kan berarti kan ada perbaikan, memperbaiki nama baik. Gitu. Nah, kembali ke sini, ya dia memperbaiki apa yang dirusaknya dengan menjelaskan apa yang telah diubah atau diganti, menampakkan apa yang disembunyikan, dan mengembalikan hak yang diambil secara tidak benar kalau ada hak yang diambil. Ya. Kemudian yang ketiga, man kafara wa mata ala kufrihi min sa'irin nas yulqa fi jahannam ba'da mautihi khalidan fil adabi mukhalladan la yukhaffaf anhu wa la yundar fa yu'tadar wa la yaftur anhu al-adabu fayastari. Nasib akhir orang kafir, siapapun yang kafir dan mati dalam kekafirannya dari seluruh manusia, ia akan dilemparkan ke neraka selamanya. Azabnya tidak akan pernah diringankan, tidak diberi waktu untuk membela diri, dan azabnya tidak akan pernah berhenti agar ia bisa beristirahat. Seperti itu.
Jadi kalau ada orang, kadang-kadang ada orang disuruh sholat itu mati ya, sholat ya orang bisa balik paling dunia. Ya betul, tapi kan nasibnya bagaimana nanti di akhiratnya ya kan, bukan masalah kembali apa tidaknya, tetapi kan ada surga atau neraka seperti itu. Ini yang harus kita harus kita perhatikan seperti itu ya. Jadi bukan masalah kembali apa tidaknya, karena kehidupan dunia itu sementara. Kemudian yang keempat bentuk jawazul la'nil mujahirin bil ma'asi kasyarabil khamri wal murabin wal mutasyabbihin minar rijal bin nisa'i wa minan nisa'i birijal. Kemudian yang terakhir, bolehnya melaknat pelaku maksiat secara terang-terangan tapi tidak spesifik orangnya gitu, perbuatannya gitu ya. Seperti peminum khamar, pemakan riba, serta laki-laki menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an ataupun hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu. Jadi kalau ada orang yang tersinggung, bukan lagi nyerang dia seperti itu, tapi dia saja yang harusnya sadar gitu, aslinya gitu. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Selama tidak secara spesifik menuju ke subjektif orang gitu ya, ke subjek tertentu gitu. Ya, mungkin itu ya yang bisa disampaikan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang ya, insyaallah dengan ayat yang selanjutnya insyaallah kita. Nah, cukup nih karena waktu juga yang membatasi kita, insyaallah. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan atau penjelasan yang kurang jelas. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Salam akhirul kalam alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.